Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan, ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Bilangan pasal yang ke-33 ayat pertama sampai dengan yang ke-49. Demikianlah firman Tuhan. Tempat-tempat persinggahan orang Israel di padang gurun. Inilah tempat-tempat persinggahan orang Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Pasukan demi pasukan di bawah pimpinan Musa dan Harun. Musa menuliskan perjalanan mereka dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Dan inilah tempat-tempat persinggahan mereka dalam perjalanan mereka. Mereka berangkat dari Rameses pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-15 bulan yang pertama itu, pada hari sesudah Paskah berjalanlah orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mesir. Sementara orang Mesir sedang menguburkan orang-orang yang telah dibunuh Tuhan di antara mereka, yakni semua anak sulung, sebab Tuhan telah menjatuhkan hukuman kepada para allah mereka. Berangkatlah orang Israel dari Rameses, lalu berkemah di Sukot. Mereka berangkat dari Sukot, lalu berkemah di Etam yang di tepi padang gurun. Mereka berangkat dari Etam, lalu balik kembali ke Pihahirot yang di depan Baal Zefon, kemudian berkemah di tentangan Migdol. Mereka berangkat dari Pihahirot dan lewat dari tengah-tengah laut ke padang gurun. Lalu mereka berjalan 3 hari perjalanan jauhnya di padang gurun Etam, kemudian mereka berkemah di Mara. Mereka berangkat dari Mara lalu sampai ke Elim. Di Elim ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Di sanalah mereka berkemah. Mereka berangkat dari Elim lalu berkemah di tepi laut Teberau. Mereka berangkat dari laut Teberau lalu berkemah di padang gurun Sin. Mereka berangkat dari padang gurun Sin lalu berkemah di Dopka. Mereka berangkat dari Dopka lalu berkemah di Alus. Mereka berangkat dari Alus lalu berkemah di Rafidim, dan di sana tidak ada air minum untuk bangsa itu. Mereka berangkat dari Rafidim lalu berkemah di padang gurun Sinai. Mereka berangkat dari padang gurun Sinai lalu berkemah di Kibrot Ta'awa. Mereka berangkat dari Kibrot Ta'awa lalu berkemah di Hazerot. Mereka berangkat dari Hazerot lalu berkemah di Ritma. Mereka berangkat dari Ritma lalu berkemah di Rimon Peros. Mereka berangkat dari Rimon Peros lalu berkemah di Libna. Mereka berangkat dari Libna lalu berkemah di Risa. Mereka berangkat dari Risa lalu berkemah di Kehelata. Mereka berangkat dari Kehelata lalu berkemah di Har Syaper. Mereka berangkat dari Har Syaper lalu berkemah di Harada. Mereka berangkat dari Harada lalu berkemah di Makkelot. Mereka berangkat dari Makkelot lalu berkemah di Tahat. Mereka berangkat dari Tahat lalu berkemah di Tara. Mereka berangkat dari Tara lalu berkemah di Mitka. Mereka berangkat dari Mitka lalu berkemah di Hasmona. Mereka berangkat dari Hasmona lalu berkemah di Meserot. Mereka berangkat dari Meserot lalu berkemah di Bene Yaakan. Mereka berangkat dari Bene Yaakan lalu berkemah di Horgidgad. Mereka berangkat dari Horgidgad lalu berkemah di Yotbata. Mereka berangkat dari Yotbata lalu berkemah di Abrona. Mereka berangkat dari Abrona lalu berkemah di Ezion Geber. Mereka berangkat dari Ezion Geber lalu berkemah di padang gurun Jin, yaitu Kades. Mereka berangkat dari Kades lalu berkemah di Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Ketika itu Imam Harun
naik ke Gunung Hor sesuai dengan titah Tuhan, dan di situ ia mati pada tahun ke-40 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada bulan yang kelima, pada tanggal 1 bulan itu, Harun berumur 123 tahun ketika ia mati di Gunung Hor. Pada waktu itu raja negeri Arad, orang Kanaan itu yang tinggal di tanah Negeb di tanah Kanaan, mendengar kabar tentang kedatangan orang Israel. Berangkatlah mereka dari Gunung Hor, lalu berkemah di Zalmona. Mereka berangkat dari Zalmona, lalu berkemah di Pudon. Mereka berangkat dari Pudon, lalu berkemah di Obot. Mereka berangkat dari Obot, lalu berkemah dekat reruntuhan di Abarim di daerah Moab. Mereka berangkat dari reruntuhan itu, lalu berkemah di Dibon-Gad. Mereka berangkat dari Dibon-Gad, lalu berkemah di Almon di Plataim. Mereka berangkat dari Almon di Plataim, lalu berkemah di pegunungan Abarim di depan Nebo. Mereka berangkat dari pegunungan Abarim, lalu berkemah di dataran Moab di tepi sungai Yordan dekat Yeriko. Mereka berkemah di tepi sungai Yordan dari Bet Yesimot sampai ke Abel Sitim di dataran Moab. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, sudah panjang lebar kita membaca perenungan firman Tuhan akan kita renungkan hari ini yang terambil dari kitab Bilangan pasal 33 ayat 1 sampai dengan 49. Satu perikop yang berkata tempat-tempat persinggahan orang Israel di padang gurun. Dan tema firman Tuhan yang akan saya bagikan dalam renungan kita hari ini adalah Allah yang setia. Bapak Ibu saudara terkasih, apa yang hendak kita renungkan dari tempat-tempat persinggahan orang Israel ini, di mana dalam firman Tuhan ini Musa menuliskan bahwa ada tempat-tempat yang telah dilalui oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, menuju ke dalam perjanjian. Bapak Ibu saudara yang terkasih, apa yang perlu kita lihat? Kita akan melihat bagaimana Allah yang setia senantiasa memimpin kehidupan bangsa Israel. Jika kita melihat ke belakang Bapak Ibu, bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana kesetiaan Allah dinyatakan di tengah-tengah bangsa Israel. Mereka adalah Allah, umat pilihan daripada Allah. Mereka dibebaskan dari tanah perbudakan, dikeluarkan dari tanah Mesir. Mereka dibebaskan dari perbudakan oleh karena tuntunan Allah, oleh karena lawatan Allah. Sehingga Musa menuliskan apa saja tempat-tempat yang telah mereka lalui sesuai dengan titah Allah yang difirmankan kepada Musa untuk mereka boleh berhenti dan melanjutkan perjalanannya. Walaupun mungkin Bapak Ibu kita melihat dalam perjalanan bangsa Israel, terkadang Allah menghukum mereka sehingga mereka mengalami kematian. Itu semua karena kebebalan mereka, ketegar-tengkukan mereka. Namun kita bisa melihat Bapak Ibu, bagaimana bangsa itu keluar dari tanah Mesir hingga hampir sampai ke dalam perjanjian. Semua karena kesetiaan Allah kepada mereka. Allah tidak pernah ingkar janji. Kita kalau melihat kembali flashback bagaimana perbuatan bangsa Israel ketika mereka bersungguh-sungguh karena air, ketika mereka bersungguh-sungguh karena makanan, Allah menyediakannya bagi mereka. Walaupun mungkin Allah kesal kepada mereka dan menghukum mereka, namun Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Sebab tertulis Bapak Ibu sangat terkasih, bagaimana penyertaan Allah itu dinyatakan dalam kehidupan mereka lewat tulisan Musa ini. Bagaimana mereka ditetapkan untuk boleh berangkat dan berhenti di dalam suatu tempat sehingga mereka boleh merasakan anugerah Allah, penyertaan Allah dalam hidup mereka. Kalau kita pernah mendengar Bapak Ibu bagaimana istri Lot menjadi tiang garam karena menoleh ke belakang. Namun saat ini kita akan melihat kembali ke belakang bagaimana perbuatan Allah dinyatakan dalam kehidupan bangsa Israel. Menoleh ke belakang adalah suatu hal yang baik dalam kehidupan kita. Kita boleh melihat kembali bagaimana karya nyata besar yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan orang Israel. Membuktikan Dia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Sekalipun umatnya telah bersungguh-sungguh ingin meninggalkan Allah,
dan memilih Allah lain untuk mereka sembah. Namun Allah tidak pernah ingkar janji, terus setia kepada mereka, terus menyatakan anugerahnya ke tengah-tengah bangsa Israel. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih, apa menjadi kesimpulan bagi kita dalam perenungan hari ini? Mari Bapak Ibu dalam kehidupan kita jangan pernah melupakan kebaikan Allah. Mari kita kembali melihat perjalanan hidup kita yang telah kita lalui, bagaimana perbuatan Allah yang nyatakan dalam hidup kita, sehingga sampai hari ini kita boleh ada. Semua bukan karena kekuatan kita, namun semuanya karena anugerah Allah yang luar biasa yang memberkati kita, sehingga sampai hari ini kita boleh ada. Oleh karena itu Bapak terkasih, lewat perenungan kita hari ini mau mengajak kita kembali melihat ke belakang bagaimana perbuatan Allah, sehingga kita boleh kembali menata kehidupan kita untuk masa depan selalu dalam penyertaan Tuhan Allah. Karena apa Bapak Ibu, jika kita tidak bisa melihat ke belakang bagaimana perbuatan Allah, bagaimana kita bisa menata kehidupan kita ke depan, jikalau kita belum mengenal siapa Allah itu. Dia adalah Allah yang setia, yang senantiasa terus ada dalam hidup kita. Ketika kita sungguh-sungguh datang menghadap Allah, mencari wajahnya, mencari kebenarannya, sehingga kita boleh hidup senantiasa di dalam kebenaran firman Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih, marilah lihat kembali ke belakang bagaimana Allah menyertai kehidupan kita, dan mari kita kembali menata hidup kita ke depan tetap dalam Allah, sehingga hidup kita selalu berjalan seiras dan selaras sesuai dengan kehendak Allah, dan kita semakin mengalami berkat yang daripada Tuhan Allah. Bagaimana bangsa Israel dipimpin Allah sampai menuju kepada tanah perjanjian. Demikian dengan hidup kita akan boleh sampai kepada surga kelak yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, ingatlah Allah adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Ketika kita setia, Dia adalah setia dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk perenungan hari ini yang mengajarkan kami, mengingatkan kami kembali bahwa Engkau adalah Allah yang setia dalam hidup kami. Bagaimana Tuhan Allah boleh memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan menuju ke dalam tanah perjanjian. Tuhan tolong kami senantiasa terus boleh memegang itu, boleh terus boleh melihat kebaikan Allah dalam hidup kami dan tidak melupakan itu. Namun itu menjadi suatu motivasi dalam hidup kami, boleh terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Yang menjadi kerinduan kami Tuhan, di dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.